Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitia dari PGSD 2. Halo teman-teman semua. Kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini cuaca makin susah ditebak? Kadang panas banget, tiba-tiba hujan deras, besoknya kering kerontang. Kalau kamu ngerasa begitu, kamu gak sendirian. Ini bukan cuma perasaan, tapi ternyata cuaca fakta yang sudah ditegaskan oleh para ilmuwan. Perubahan iklim sedang terjadi sekarang, dan dampak nyatanya bahkan di Indonesia. Apa itu perubahan iklim? Jadi, apa sih sebenarnya perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca global jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun. Misalnya, suhu rata-rata bumi naik, pola hujan berubah, cuaca makin tidak menentu. Kadang kejadian cuaca ekstrim sering terjadi. Menurut BMKG, suhu rata-rata global sudah naik 1,5 derajat Celcius dibanding masa praindustri. Di Indonesia sendiri, suhu rata-rata naik sekitar 0,8 derajat Celcius dibanding periode normal 1991 sampai 2020. Di beberapa wilayah seperti Lampung, kenaikannya bahkan mencapai 0,27 derajat Celcius per kade. Kenaikan suhu sekecil itu sudah cukup mengubah pola cuaca dan kehidupan kita. Kenapa sih ini bisa terjadi? Jawabannya, aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, kita membakar batu bara, minyak, dan gas untuk listrik, kendaraan, dan pabrik. Semua melepas gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida ke atmosfer. Gas-gas ini menangkap panas, membuat bumi seperti rumah kaca raksasa yang makin hari makin panas. Menurut laporan panel antar pemerintah untuk merubah iklim, konsentrasi dioksida di atmosfer sekarang sudah di atas 420 ppm. Padahal sebelum tahun 1800 hanya sekitar 280 ppm. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, kita sudah menaikkan konsentrasi dioksida hampir 2 kali lipat. Selain itu, deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran juga mempengaruhi masalah ini. Hutan yang seharusnya menyerap dioksida kini hilang, sehingga gas rumah kaca semakin menumpuk di udara. Apa sih dampak dari perubahan iklim di dunia dan Indonesia? Banyak banget loh. Yang pertama, seperti banjir dan kekeringan makin sering terjadi. Data BNPB menunjukkan 90% bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi yang dipicu perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Gelombang panas melanda. Di India dan Asia Tenggara, suhu bisa tembus 50 derajat Celcius. Di Indonesia, suhu ekstrim juga mulai sering terjadi. Kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2023, lebih dari 1,2 juta hektar hutan di Indonesia terbakar. Asapnya sampai ke negeri tetangga loh. Es kutub mencair, permukaan laut naik. Menurut IPCC, permukaan laut di dunia naik sekitar 20 cm sejak tahun 1900 dan bisa lebih naik dari 1 meter di tahun 2100 jika kita tidak berubah. Petani gagal panen, krisis air di mana-mana. FAO mencatat
produktivitas pertanian turun sampai 20% di beberapa wilayah dunia akibat kekeringan. Hewan dan tumbuhan kehilangan habitat. Banyak spesies terancam punah, seperti orang hutan di Kalimantan dan Sumatera yang kehilangan hutan tempat tinggalnya. Lebih dari 2,3 miliar orang di dunia sekarang hidup di daerah yang kurang air bersih. Sumber WHO 2023, ini adalah krisis manusia yang nyata. Dampak langsung ke kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu bertanya, apa hubungannya sama hidupku? Banyak banget teman-teman, seperti harga beras naik karena gagal panen, listrik padam karena air waduk berkurang, sering sakit karena udara makin kotor, banjir dadakan bikin sekolah atau kerja jadi terganggu, wisata alam rusak, ekonomi lokal terdampak. Menurut Bank Indonesia, jika tidak ada aksi nyata, perubahan iklim bisa menurunkan PDB di Indonesia hingga 7% di tahun 2050. Artinya, kemiskinan bisa bertambah, lapangan pekerjaan berkurang, dan biaya kesehatan melonjak. Tapi, jangan putus asa, kita masih bisa bertindak. Setiap aksi kecil dari kita bisa menjadi bagian dari solusi besar. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama seperti hemat energi, matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Yang kedua, kurangi kendaraan bermotor, jalan kaki, bersepeda, kurangi polusi, sehat pula. Yang ketiga, pakai energi ramah lingkungan. Gunakan listrik dari tenaga surya atau angin yang memungkinkan. Yang keempat, kurangi plastik dan sampah. Bawa tumbler, pakai tas belanja sendiri, dan pilah sampah di rumah. Yang kelima, tanam pohon. Pohon menyerap dioksida dan bikin udara lebih segar. Yang keenam, dukung kebijakan hijau. Pilih pemimpin dan kebijakan yang peduli lingkungan. Nah, di Indonesia banyak komunitas yang sudah bergerak nyata. Misalnya, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik. Komunitas penanaman mangrove di pesisir yang membantu menyerap karbon dan melindungi pantai dari abrasi. Sekolah-sekolah yang menerapkan program Adiwiyata untuk mendidik generasi muda peduli lingkungan. Kamu juga bisa ikut atau bahkan memulai gerakan kecil di lingkungan sendiri. Misalnya mengajak tetangga untuk memilih sampah atau menanam pohon di halaman rumah. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kita nggak perlu jadi superhero untuk menyelamatkan bumi. Cukup lakukan yang kita bisa mulai dari sekarang. Perubahan iklim bukan cuma tugas pemerintah atau ilmuwan. Ini tugas kita semua, karena bumi ini rumah kita bersama. Kalau rumah rusak, siapa yang rugi? Kita sendiri. Jadi, yuk mulai dari sekarang, ambil langkah kecil, lakukan perubahan nyata, bumi sehat, masa depan kita pun cerah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Ayo jadi pahlawan bumi dari hal-hal sederhana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.